Kalau diekskavasi mungkin ini sebuah bangunan yang cukup luas, entah sebuah istana dari bangunan kerajaan, entah itu kemudian asrama atau mungkin jejak percandian ya. Tapi di sini agak sangat jelas, ini ada beberapa tembok yang kondisinya sangat miring. Suasananya sangat wingit ya, sangat wingit sekali. Memang dalam cerita Panji itu dijelaskan ya, kisah Panji itu orang tua, kisah Panji ini adalah diceritakan merupakan cucu dari Raja Airlangga. Ceritanya seperti ini kurang lebih ya, yaitu kemudian Raja Airlangga ini dalam cerita Panji ternyata memiliki 4 putra. Yang pertama adalah Putri Mahkota Dewi Kilisuci yang berkedudukan menjadi seorang biksuni di Kapucangan ya, di Kapucangan. Kapucangan merupakan nama kuno dari Gunung Penanggungan karena memang ada prasasti Kapucangan yang pernah ditemukan di sini, yaitu prasasti Pucangan yang kondisinya saat ini itu berada di Kalkuta ya, Kalkuta India, karena dibawa oleh Lord Minto, dibawa oleh Thomas Stafford Raffles untuk diberikan kepada Gubernur Jenderal Lord Minto yang ada di India. Karena guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Ya, saat ini kita mengunjungi sebuah tempat keramat ya, yang juga di lereng Gunung Penanggungan ya, tepatnya di Desa Seloliman, Kecamatan Terawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Masyarakat memberikan nama Sumber Candi Kilisuci. Nama Kilisuci sendiri ini merupakan merujuk pada cerita Panji ya, kisah Panji ini, bahwasanya kemudian Raja Airlangga ini kemudian memiliki putri yang bernama Dewi Kilisuci, yang kemudian seharusnya kemudian merimah tahta, tapi kemudian mengundurkan diri dari tahta kerajaan dan politik, memilih menjadi seorang biksuni, sehingga kemudian tahta diserahkan kepada kedua adiknya, sehingga kerajaan pun dipecah menjadi 2 ya, yaitu kemudian ini kemudian coba kita sowan naik ke atas sana ya, petilasan dari Sumber Candi Dewi Kilisuci. Rahayu, rahayu, rahayu. Jadi kita menaiki tangga yang sudah dibuat keras ya, semen oleh warga ya. Nah, di sini juga suasananya juga sudah disemen dan cukup luas gitu ya. Nah ini cuma ada batu semacam megalitik ya di sini. Batu besar dan penuh jejak-jejak ternyata. Rahayu, 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 rahayu. Ternyata ada jejak-jejak megalitik di sini. Artinya memang ada hunian kuno ya, situs sakral. Nah, di sini ada beberapa batu ya, tempat tempaan. Jadi kita sawah dulu ya. Kita mendapati memang sebuah struktur ya, struktur bangunan kuno penuh dengan batu bata kuno yang cukup tebal ya. Jadi ketebalannya ini sekitar 3-4 cm dengan panjang yang utuh seperti itu ya, seperti ini yang utuh-utuh ini, panjang sekitar 32 cm dan lebar sekitar 22 cm. Memang untuk dugaan sementara ini memang batu-batu bata era abad ke-11 ya, era kerajaan Kahuripan ya, era kerajaan Kahuripan, yang kemudian tidak jauh berbeda dengan kemudian umur Jolotundo juga. Nah, itu lebih tua dari Airlangga. Jadi abad ke-10, sedangkan Airlangga sendiri abad ke-11. Kalau Dewi Kilisuci juga abad ke-11 ya. Dalam cerita Dewi Kilisuci itu merupakan putri mahkota Raja Airlangga yang kerajaannya di Kahuripan ya. Nah ini.
Ini luar biasa sekali memang struktur ini belum ditangani oleh pihak Balai Pelestari Cagar Budaya, namun dikelola oleh warga masyarakat ya sebagai situs budaya ya kan gitu. Nah ini kalau diekskavasi mungkin ini sebuah bangunan yang cukup luas, entah sebuah istana dari bangunan kerajaan, entah itu kemudian asrama atau mungkin jejak percandian ya. Tapi di sini agak sangat jelas ini ada beberapa tembok yang kondisinya sangat miring. Suasananya sangat wingit ya, sangat wingit sekali. Memang dalam cerita Panji itu dijelaskan ya, kisah Panji itu orang tua, kisah Panji ini adalah diceritakan merupakan cucu dari Raja Airlangga. Ceritanya seperti ini kurang lebih ya, yaitu. Kemudian Raja Airlangga ini dalam cerita Panji ternyata memiliki 4 putra. Yang pertama adalah Putri Mahkota Dewi Kilisuci yang berkedudukan menjadi seorang biksuni di Kapucangan ya, di Kapucangan. Kapucangan merupakan nama kuno dari Gunung Penanggungan karena memang ada prasasti Kapucangan yang pernah ditemukan di sini, yaitu prasasti Pucangan yang kondisinya saat ini itu berada di Kalkuta ya, Kalkuta India, karena dibawa oleh Lord Minto, dibawa oleh Thomas Stafford Raffles untuk diberikan kepada Gubernur Jenderal Lord Minto yang ada di India, karena statusnya Thomas Stafford Raffles adalah letnan, jadi bawaan dari Lord Minto. Nah ini kondisinya memang seperti itu. Kemudian putra kedua ya, Lembu Amiluhur menjadi raja di Kahuripan, Lembu Amijaya menjadi raja di Kadiri, dan Lembu Amerdadu menjadi raja di Wengker atau Wurawan ya, yaitu Tanah Ponorogo Madiun. Jadi masa-masa kuno itu memang Jawa Timur ini memang terpecah menjadi 4 sebuah negeri, yaitu negeri Tumapel, negeri Kahuripan, negeri Kadiri, dan negeri Wengker gitu ya, atau negeri Wurawan. Ini memang pada masa kuno memang Jawa Timur ini dimiliki oleh 4 kerajaan besar, 4 negara ya. Nah ini suasana memang cukup wingit ya gitu ya. Pohon-pohon cukup besar, pohon bendo juga cukup besar. Pohon bendo sendiri pada masa kerajaan kuno ini kulitnya ini dipakai untuk deluang atau disebut juga deluang, yaitu kertas. Jadi di Jawa sendiri ini memiliki produksi kertas dari pohon deluang dan pohon bendo. Berbeda dengan di Cina ya, kertas diproduksi dari pohon bambu. Nah ini deluang juga kemudian dibuat dibuat jarik atau dibuat sarung untuk menutup bagian bawah dari para pertapa atau para biksu dan bikyuni, itu juga menggunakan kulit dari pohon bendo. Nah ini pohon randu hutan juga banyak di sini. Jadi seperti ini. Dan memang di sini juga cukup magis ya. Nah disinilah kemudian ada sosok penjaga dari petilasan Dewi Kilisuci ini ya. Sosok penjaganya memang ada di sini. Nah ini semacam harimau putih ya. Nah, kita coba kawan ya, Mbak Harimau Putih ya. Jadi yang harimau putih ya kita dicucukin dengan ini sawan. Ya selain memang di sini banyak pohon-pohon, juga banyak pohon kemiri ya. Nah ini pohon kemiri. Jadi ini pohon kemiri ya, ini juga banyak di area hutan ini ya. Jadi pohon kemiri memang kulitnya itu tebal. Ini untuk menjaga kelembapan dari kemiri ini selama musim kemarau itu berbuah. Nah ini kulitnya, nah ini bijinya yang di dalamnya itu ada kacang semacam itu ya, buat bumbu-bumbu ya. Kemiri ya, banyak masakan Jawa, lodeh, kare, banyak mengandung kemiri ya, itu nah ini kemiri. Kemudian kemungkinan memang kemiri memang hasil hutan dari Jawa ya, mungkin dari Jawa memang hasil hutan yang cukup asli ya. Tanaman kemiri ini kelihatannya asli dari Jawa ya. Sekarang ini mungkin ada yang memerlukan. Nah ini. Jadi memang lereng Gunung Bekel bagian barat ini memang sangat identik ya dengan masa-masa Medang, masa-masa kerajaan yang misterius saat ini masih terputus-putus ya, mulai dari Empu Sendok, kemudian di situ Sri Isana ini juga ada prasasti, prasasti Pucangan yang menjelaskan itu ya. Jadi setelah kemudian Empu Sendok kemudian memiliki putri mahkota namanya Sri Isana, kemudian memiliki putra namanya Lokapala.
kemudian Dharma Wangsa Teguh ya. Dharma Wangsa Teguh ini memiliki adik namanya Mahendra Datta Gunapriya Dharmapatni yang menikah dengan Raja Udayana dari Bali. Kemudian dari pernikahan antara Gunapriya Dharmapatni atau Mahendra Datta ini dengan Raja Udayana inilah kemudian melahirkan Raja Airlangga. Di sini akan sangat terlihat bahwasanya Jawa Timur di abad ke-11 ini ya, itu ternyata sangat mesra. Kalau toh Jolotundo identik ada nama Udayana di situ, yang kemudian ternyata ada cerita mitologi namanya Katasarit Sagara, tapi kemudian itu masih seumuran dengan Udayana, pembangunan Jolotundo ini. Memang bagaimanapun juga ada yang mengatakan bahwasanya Candi Jolotundo itu tidak ada hubungannya dengan Udayana, tapi pastilah Udayana menikah dengan Mahendra Datta atau Gunapriya Dharmapatni yang merupakan putri Jawa Timur. Artinya Udayana sering ke Jawa Timur, bahkan sering pula kemungkinan di daerah sini atau ke Jolotundo, sampai kemudian mendapatkan seorang perempuan dari Jawa Timur, kemudian memiliki putra ya namanya Airlangga yang kemudian menjadi Raja Jawa Timur dan Bali. Ini merupakan sesuatu yang patut kemudian kita ungkap kesejarahan dan kemesraan yang luar biasa antara Pulau Bali dan Jawa Timur. Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.